Kemudian masalah taklik tadi. Ini mohon maaf, tadi yang mentaklik itu namanya Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Ini riwayatnya. Beliau ini termasuk orang yang hidup mutakhirin ya. Wafat 2016. Saya tidak habis pikir, artinya itu menurut saya, bisa saja saya salah. Bahwasanya hadza mardudun ala qailihi. Wah, ini tertolak atas pengucapnya. In shahha anhu dzalik. Meskipun ini benar-benar dari Al-Imam Ibnul Muqri. Saya rasa kok berani sekali beliau mengatakan seperti itu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kita akan menanggapi pernyataan dari saudara Ajir Ubaidillah yang dimana ia telah membantah perkataan atau ta'liq yang telah diberikan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, tatkala Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang sebuah riwayat dari Ibnul Muqri yang dimana Ibnul Muqri berkata di samping kuburan Nabi SAW, ya Rasulullah al-ju'. Kemudian Syekh Syu'aib Al-Arnaud memberikan sebuah ta'liq dengan mengatakan hadza mardudun ala qailihi in sahha anhu dzalik. Ini adalah sesuatu yang tertolak dari orang yang telah mengucapkannya jikalaupun benar ia telah mengatakan hal tersebut. Fa innahu la khilafa baina ahli ilmi, karena tidak ada khilaf di antara kalangan para ulama annahu la yustaghatsu illa billah, tidak bolehnya seorang itu beristighatsah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yus'alu ahadun siwa, dan tidak boleh seorang itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara Ajir membawakan sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat dari Ibn Abi Syaibah bi isnadin sahih min riwayati Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari. Bahwasanya riwayatnya Ibn Abi Syaibah dan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bukan kata saya. Ini riwayatnya sahih. Ini riwayatnya sahih. Apa kata Sayyidina Malik Ad-Dari? Qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Di zaman Sayyidina Umar terjadi qahat, paceklik, kekeringan. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang laki-laki datang berkunjung ke kuburnya Nabi. Faqala, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, mintalah hujan. Istasqa itu minta hujan ya. Mintalah hujan ya Rasulullah untuk umatmu di kuburnya Nabi ini. Fa innahum qad halaku. Masyarakat Madinah ini sudah mau mati ya Rasulullah, sudah halak. Halak itu hancur karena tadi qahat, kekeringan yang sangat parah. Maka laki-laki ini kemudian tidur. Fa utiyar rajulu fil manam. Maka laki-laki ini kemudian didatangi di dalam tidurnya. Faqila lahu, maka dikatakan i'ti Umar. Wahai laki-laki, datanglah ke Umar. Maka dikatakan waqad rawa Saifun fil Futuh. Al-Imam Saif, tidak tahu dinisbatan kepada siapa, dalam kitab Al-Futuh beliau mengatakan annalladzi ra'al manamal madhkura huwa Bilal bin Haris al-Muzanni. Laki-laki yang tadi istighosah, istisqa kepada makam Nabi itu adalah Bilal bin Haris al-Muzanni. Siapa beliau? Ahadus sahabah. Ini adalah salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Wa dhahara bihadza kullihi. Maka dengan ini semua menjadi jelas munasabatu tarjamah li asli hadhil qissah aidan wallahul muwaffiq. Maka kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, ini riwayatnya sahih dalam riwayat Ibn Abi Syaibah. Di mana riwayat ini menjelaskan terkait dengan keadaan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat beliau menjabat sebagai seorang khalifah, yang dimana terjadinya peceklik, kemarau atau kekeringan. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku." Riwayat ini datang dari Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Saleh an Malik Ad-Dar. Maka dari sini yang perlu kita perhatikan, akan perlunya kita meninjau kembali dari sisi matan dan juga dari sisi sanad sebuah riwayat. Sebagaimana sanad dari riwayat ini, bahwasanya ada seorang perawi yang bernama Al-A'mash, yang dimana ia telah disebutkan sebagai orang yang mudallis oleh para ulama. Kita akan sebutkan di dalam kitab Min A'lamis Salaf di juz yang pertama
di halaman 210, yang dimana perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menyebutkan biografi dari Al-A'mash ini, beliau berkata, wa huwa yudallisu wa rubbama dallasa an dha'ifin wa la yadri bihi. Ia memang suka mentadlis, dan terkadang ia mentadlis sebuah riwayat dari perawi-perawi yang dhaif dan ia tidak mengetahui hal tersebut. Demikian juga Al-Imam Ibnul Madini rahimahullahu ta'ala berkata tentang Al-A'mash, Al-A'mashu kana kanzan lil wahmi fi ahadithi haula'id du'afa. Al-A'mash adalah gudang, tempatnya kekeliruan, kesalahan, riwayat hadis-hadis yang telah ia riwayatkan dari perawi-perawi yang dhaif. Kemudian kita beralih kepada kitab yang kedua, yaitu kitab Mu'jamul Mudallisin di halaman 234. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala berkata, Su'ila Abi anil A'mash wa Mansurin. Bapakku ditanya tentang Al-A'mash dan juga Mansur. Faqala Al-A'mashu hafidhun yukhlitu wa yudallisu. Al-A'mash adalah seorang yang hafiz, tetapi dia terkadang rancau dan melakukan tadlis. Wa Mansurun atqanu la yudallisu wa la yukhritu. Sedangkan Mansur ini adalah seorang perawi yang kuat, teliti, dan juga ia tidak suka mentadlis dan dia juga tidak suka melakukan kekeliruan. Kemudian kita beralih ke kitab yang ketiga, yaitu kitab Jami'ut Tahsil fi Ahkami Marasil di halaman 189. Kita akan mendapati bahwasanya banyak sekali riwayat-riwayat yang disebutkan oleh muallif di sini terkait dengan riwayat yang dibawa oleh Al-A'mash dalam keadaan tadlis. Artinya ia telah mentadlis riwayat tersebut. Salah satunya riwayat yang paling akhir yang kita sebutkan di halaman kitab ini, yang dimana warawa Al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah hadithul imam dhamin wal muadzin mu'taman. Qala Yahya bin Ma'in lam yasma' Al-A'mash hadzal hadith min Abi Salih. Ternyata ia tidak pernah mendengar riwayat hadis ini dari Abi Salih. Ini menunjukkan bahwasanya riwayat ini telah ditadlis oleh Al-A'mash. Maka Al-A'mash dinyatakan sebagai perawi yang mudallis oleh para ulama. Hukum bagi orang yang suka mentadlis sebuah riwayat sebagaimana disebutkan di dalam kitab An-Nukat di halaman 113, yaitu An-Nukat Nuzhati An-Nazari fi Tawdihi Nukhbatil Fikr di halaman 113, bahwasanya disebutkan di sini wa hukmu man thabata anhu at-tadlisu idza kana adlan la yuqbala minhu illa ma sarraha fihi bitahditsi alal asah. Maka hukum bagi orang yang telah ditetapkan sebagai mudallis idza kana adlan, apabila ia adalah seorang yang adil, maka tidak bisa diterima riwayat darinya kecuali telah jelas bahwasanya ia benar-benar telah mendengar riwayat tersebut. Oke, kita katakan bahwasanya sanad dari riwayat ini sahih sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan isnaduhu sahih. Demikian juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala mensahihkan sanad dari riwayat ini. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya tatkala benarnya suatu sanad, sahihnya suatu sanad, tidak serta-merta hukum bagi matan itu juga akan menjadi sahih. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang kita akan bacakan di dalam kitab Al-Ba'itsu Al-Hathith Syarh Ikhtisari Ulumil Hadits di halaman 139. Beliau mengatakan di sini, sihhatul isnadi la yalzamu minha sihhatul hadits. Benarnya atau sahihnya suatu sanad tidak menjadikan suatu hukum bagi matan suatu hadis itu akan menjadi sahih juga. Qala, beliau berkata, al-hukmu bis-sihhati awil husni alal isnadi la yalzamu minhu al-hukmu bidzalika alal matan. Hukum tentang sahihnya atau hasannya suatu isnad tidak mengharuskan hukum bagi matan suatu riwayat juga akan menjadi sahih atau menjadi hasan. Idz qad yakunu syadzan aw mu'allalan, bisa jadi pada matan sebuah riwayat tersebut terdapat sesuatu yang syadz dan juga mu'allalan atau cacat-cacat yang ada pada matan riwayat tersebut. Maka kita katakan sanad dari riwayat ini tidak bisa langsung dikatakan sahih karena telah diriwayatkan oleh seorang perawi yang mudallis. Jikalaupun ia dibenarkan dari sisi sanadnya, maka hukumnya tidak serta-merta menjadikan matan riwayat ini menjadi satu yang sahih sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jika kita perhatikan riwayat ini yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka sebagaimana yang telah dinukilkan oleh saudara Ajir Ubaidillah, ternyata
juga termaktub dari kitab zaman ke zaman. Setidaknya kita akan menemukan 6 kitab yang mencantumkan riwayat ini. Kita baca satu-satu. Yang pertama dalam kitab Al-Musannaf Al-Ahadis wal Asar, karya Syekh Abi Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi. Beliau wafat tahun 235 Hijriah. Ada di juz 6 halaman 356. Ada di nomor hadis 32.002. Yang kedua ada juga dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ini karya Al-Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad An-Namiri. Beliau ini wafat tahun 463 Hijriah. Beliau ini kita mengenalnya dengan Al-Imam Ibni Abdul Bar. Kemudian yang ketiga ada juga di kitab Dalail An-Nubuwah wa Ma'rifatu Ahwali Sahibi Syariah, yang merupakan karya dari Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, yang wafat tahun 485 Hijriah. Yang keempat itu juga terdapat di dalam kitab Tarikh Ad-Dimishqi, yang merupakan karya monumental dari Al-Imam Al-Alim Al-Hafidh Abul Qasim Ali bin Al-Hasan Ibn Hibadillah bin Abdillah Asy-Syafi'i, atau kita kenal dengan Imam Ibnu Asyakir. Ya, beliau wafat tahun 571 Hijriah. Yang kelima, ada juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, tentu ini sangat populer ya, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Ada di juz 7 halaman 205. Yang keenam dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, yang sudah kita baca di awal tadi riwayatnya dari Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka kita juga akan mendapati bahwasanya riwayat tersebut datang dalam bentuk majhul. Orang yang datang kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebutkan siapa orangnya, kecuali yang menyebutkan adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana disebutkan bahwasanya yang datang tersebut adalah Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Riwayat ini datang dari Saif. Akan tetapi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Taqribut Tahdzib lil Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau sendiri telah mendhaifkan yaitu Saif, di mana dia adalah Saif Ibnu Umar At-Tamimi. Demikian juga di dalam kitab Mizanul I'tidal lil Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dha'afahu Abu Hatim. Ia telah didhaifkan oleh Al-Imam Abu Hatim. Demikian juga di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil lil Imam Ibni Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, di juz yang keempat di halaman 278, beliau menyebutkan terkait dengan Saif ini adalah seorang perawi yang matruk. Lantas bagaimana kita bisa menjadikan hujjah riwayat ini setelah kita sebutkan alasan-alasan yang ada terkait dengan cacatnya riwayat ini? Kemudian ada juga sebuah cacat dalam riwayat ini. Bagaimana mungkin sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mengetahui terkait dengan sunnah al-istisqa, sehingga harus ada orang yang datang kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia bermimpi, lalu hal itu dikabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka riwayat ini benar-benar tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai landasan bahwasanya bolehnya kita bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan riwayat yang sahih yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup, lalu Engkau memberikan kami hujan. Adapun sekarang kami bertawassul kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berikanlah kami hujan. Maka riwayat seperti ini yang seharusnya diamalkan oleh kita semuanya, dan jangan kita suka mengambil riwayat-riwayat yang kejelasannya itu belum bisa dipastikan dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam kita mengamalkan suatu amalan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan dan wa barakallahu fikum.